siap menunggu yang kita sudah berkorban untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan kita mau mendengar kebenaran firman-Nya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari saudara kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Bapa untuk sepanjang hari yang sudah Kau berikan kepada kami. Saat ini kami bertemu kembali Tuhan dengan saudara kami yang ada di rumah. Biar kami boleh sama-sama beribadah Tuhan. Kami sama-sama meninggikan Engkau. Bekerjalah yang Roh Kudus, Roh Allah yang kudus, Roh Allah yang tidak pernah berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Roh Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Terima Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami. Biar bersama malaikat Tuhan kami bisa memuji dan menyembah di tempat itu. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan. Engkau yang mengurapikan dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Roh Kudus untuk bungkus kami Tuhan dengan kuasa dan dan biar penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama-sama bersama kata. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita saudaraku? Amin. Pasti ada. Mari sama-sama kita akan naikkan satu pujian yang kita mau sama-sama. Mungkin saudara bisa berdiri, mungkin saudara bisa cuma duduk, tapi kita sama-sama memusatkan pikiran kita sama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yeah.
kepadamu Tuhan kami mendapatkan. Seperti di dalam Yesaya 5 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Di situ dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Mungkin saat ini saudara kita di rumah sudah jenuh, kita tidak tahu mau melakukan apa lagi. Saatnya kita harus dekat lagi kepada Tuhan. Karena dengan firman-Nya lah Tuhan kita bisa dikuatkan. Karena dengan firman-Nya lah kita bisa ada pengharapan. Haleluya. Haleluya. Thank you. Engkau sungguh indah Tuhan.
Jadi kau sungguh-sungguh akan kau sungguh besar, Tuhan.
persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami masuk Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman. Sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan.
bibir mereka Tuhan, supaya apa yang mereka sampaikan itu adalah isi hati. Terima kasih Bapa untuk fokus kami Tuhan, segala pikiran kami, supaya kami boleh fokus Tuhan untuk mendengar kebenaran-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan, dan kami akan tetap setia dan melakukan kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Anak mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara sekalian, apa kabarnya? Jemaat AFJF Taichung, selamat hari Minggu. Salam kenal, saya adalah Lydia, saya istri dari Pastor Wilun Wijaya. Kami mengembalakan di AFJF Bandar Lampung. Mungkin nggak banyak yang tahu ya, Bandar Lampung itu di mana sih? Ya agak-agak di ujung gitu ya, di ujung dari Pulau Sumatera, saudara, di bawahnya Palembang. Nah, jadi jauh banget nih dari Taichung ke Bandar Lampung. Ya, nah tapi kita bersyukur justru di saat pandemi seperti ini kita bisa terkoneksi satu dengan yang lain. Haleluya ya saudara. Yuk, sebelum saya memulai share firman pada hari ini, sama-sama kita berdoa dulu yuk. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, hari yang baru yang Kau berikan, kasih setiamu yang juga selalu baru setiap pagi Tuhan Kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur dan kami mau terus hitung setiap berkat-berkat-Mu Tuhan, setiap kebaikan-Mu, setiap anugerah-Mu. Dan kami Tuhan pagi ini kami mau belajar lebih lagi, kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, kami mau diubahkan di dalam Engkau Tuhan. Buat setiap firman yang kami dengar itu benar-benar jatuh di tanah hati kami yang subur, dan kami bisa melipat gandakannya Tuhan, menjadi berkat lagi Tuhan buat banyak orang Tuhan, lewat kehidupan kami yang sudah diubahkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sebelum saya masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, saya mau cerita sedikit tentang background dari tokoh Alkitab yang akan kita bahas pagi ini. Mungkin sudah nggak asing lagi ya, udah sering banget denger sama yang namanya tokoh Naomi. Ya, diambil dari kitab Rut. Nah, kali ini saya tidak membahas Rut-nya, tapi kita mau belajar dari sosok Naomi, yaitu mertuanya Rut. Ya, jadi gini, keluarga Naomi ini sebelumnya tinggal di kota Bethlehem, tapi pada saat mereka di sana mengalami yang namanya musim kekeringan, mereka berencana untuk pindah satu keluarga ke Moab. Nah, pindah tuh Naomi, suaminya beserta kedua anaknya. Pada saat mereka sudah menetap di Moab, kedua anaknya ini mengambil perempuan Moab, mereka menikah di sana. Nah, tapi tidak lama setelah mereka menetap di sana, yang ada bukannya tingkat kehidupannya yang lebih naik, yang lebih baik, tapi mereka malah mengalami musibah demi musibah. Yang pertama, suami dari Naomi ini meninggal, namanya Elimelek. Terus kemudian berikutnya malah anak-anak mereka yaitu Mahlon dan kemudian Kilion juga meninggal. Jadi Naomi ini hanya tinggal bersama dengan menantu-menantunya, kedua menantunya yaitu Orpa dan Ruth. Nah, akhirnya karena musibah-musibah tersebut itu yang membuat Naomi ingin sekali kembali ke daerahnya yaitu Bethlehem, dan dia memberitahu kepada kedua menantunya untuk kalian pulang saja ke tempat asal kalian masing-masing. Udah, kita masing-masing saja menjalani hidup sendiri-sendiri gitu ya. Nah,
Tapi kedua menantu ini awalnya tidak mau, ya. Coba kalau kita buka di Rut 1, kita langsung aja ke ayat yang 10. Ya, pada saat mereka bilang, pada saat Naomi bilang, udah kalian pulang aja, ya. Tapi kan mereka nggak mau. Nah, mereka berkata begini kepada Naomi di ayat 10, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ayat 11, tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, ngomong lagi nih, pulanglah aja, ngomong udah berkali-kali ya Naomi ya. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Nah, di ayat yang terakhir tadi, ayat 13, saya coba untuk pelajari dari versi yang lain, versi bahasa yang lain, terjemahan yang lain, yaitu dari kitab The Message. Dikatakan seperti ini. No, dear daughters, this is a bitter pill for me to swallow. More bitter for me than for you. God has dealt me a hard blow. Jadi dikatakan, tidak anak-anakku, ini adalah pil pahit yang harus aku telan. Ya, lebih pahit daripada yang kalian alami. Dia sampai mengatakan, God has dealt me a hard blow. Saya cari-cari tahu apa sih artinya ini, mungkin seperti satu frase ya. Apa sih artinya God has dealt me a hard blow? Ternyata sebenarnya artinya Naomi mengatakan seperti ini. Tuhan itu sudah membuat hidup aku tuh susah. Wah, saya kaget sekali sih. Sampai Naomi bisa berani ngomong seperti ini. Jadi Tuhan itu sepertinya sudah membuat hidup aku tuh sengsara. Ya. Mungkin saking dia merasa kok bertubi-tubi sekali kejadiannya. Nah, kalau kita lompat di ayat 19, pada saat akhirnya Orpah memutuskan oke, dia balik ke tempatnya, tetapi menantunya yang satunya yaitu Rut memutuskan untuk tetap menemani mertuanya, padahal dia orang yang belum percaya dengan Tuhan. Nah, akhirnya kembalilah mereka berdua ke Bethlehem. Nah, di ayat 9 dikatakan, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ya, di ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Jadi pada saat mereka berdua memasuki kota Bethlehem, mungkin orang-orang kan langsung ngelihat ya, itu Naomi bukan ya, gitu ya. Nah, tetapi apa yang Naomi jawab? Naomi malah bilang, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, Naomi itu arti katanya adalah manis dan menyenangkan. Tapi kalau dalam kitab The Message, ya, ini lebih jelas lagi saudara, di ayat 20 dan 21 tadi dikatakan seperti ini. But she said, don't call me Naomi, call me bitter. Ya, bitter artinya pahit ya. The strong one has dealt me a bitter blow. I left here full of life, and God has brought me back with nothing
but the clothes on my back. Why won't you call me Naomi? God certainly doesn't. The strong one ruined me. Ya, jadi sampai Naomi bilang seperti ini, jangan panggil aku Naomi, panggil aku aja si pahit. Ya, bayangin gak sih kalau misalkan seperti ini ilustrasinya ya. Saya namanya Lydia. Ya, terus banyak orang panggil saya Cilydia gitu ya. Nah, mungkin pada saat saya pulang gitu ya ke satu tempat gitu ya, misalkan hometown saya di Lampung gitu ya. Orang yang udah lama nggak ketemu saya tiba-tiba ada yang ngomong, itu Cilydia bukan ya? Tapi saya malah marah. Ya, saya malah bilang gini, jangan panggil saya Lydia. Panggil saja saya si pahit. Waduh, ya berarti kali orang yang dengar kaget kali ya. Ada apa ini kok tiba-tiba Cilydia seperti ini? Ya, ngalamin apa? Kok begitu marahnya? Terlihat dari ucapan yang keluar dari mulutnya kan. Sampai Naomi bilang, the strong one has dealt me a bitter blow. Yang maha kuasa itu sudah memberikan aku pil pahit. Yang maha kuasa itu sudah membuat hidupku sengsara. Sudah membuat hidupku pahit. Jadi panggil aku saja si pahit. Ya, aku meninggalkan tempat ini dengan tangan yang penuh. Tapi pada saat aku mesti pulang kembali ke tempat ini, Tuhan membuat aku tidak punya apa-apa. Tanganku hampa. Hanya pakaian yang aku kenakan saja yang aku bawa. Kenapa engkau mesti menyebut aku Naomi? Tuhan aja enggak. Dia katakan seperti itu. Yang maha kuasa telah membuat hidupku sengsara. Wah, saya benar-benar pada saat saya pelajari ini, saya nggak pernah gitu ya baca ternyata artinya kok sampai segininya ya. Ternyata Naomi begitu marahnya sama kejadian yang dia mesti alami. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita semua, khususnya hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, itu bisa saja terjadi kan saudara ya. Dan kita tidak bisa hindari itu. Nah, sadar atau tidak sadar, kita mungkin tidak berani marah sama Tuhan sih, ya. Tapi mungkin kita bisa saja marah dengan keadaan. Atau mungkin kita marah dengan, let's say, orang tua kita, atau siapapun, saudara kita, atau siapapun lah. Ya, mungkin kita pernah ngalamin yang namanya ditinggalkan orang yang kita sayangi. Kita dihianati mungkin. Orang tua kita mengalami keterpurukan ekonomi, kita pernah ditipu, ya, atau mungkin orang tua kandung kita nggak jelas siapa, ada di mana. Wah, rasanya mungkin itu membuat hidup kita itu sangat-sangat berat. Kita merasa hidup kita ini pahit, merasa hidup kita ini terhianati, jadi korban, ya, jadi orang yang paling sengsara. Dan itu membuat fokus kita jadi hanya kepada diri kita sendiri. Udah otomatis sih, ya, secara manusiawi. Nah, seringkali kita tanpa sadar juga memanjakan yang namanya perasaan kita sendiri. Kita merasa pasti diri kita ya sebagai korban. Dan kita senang menikmati keadaan tersebut. Di entertain gitu loh perasaannya. Kalau bahasa kerennya sekarang, playing victim. Ya. Dan itu merupakan sebuah karakteristik individu yang terjebak dalam orientasi bahwa diri kita adalah korban. Oh, saya memang nasibnya udah begini. Jadi anak yang mungkin nggak disayang sama orang tua. Orang tua saya mungkin lebih sayang sama kakak saya atau adik saya. Saya nggak gitu diperhatikan. Atau mungkin saya ini anak adopsi doang. Jadi anak yang jadi orang yang nggak pernah dihargai, sekali lagi nggak pernah dipercayai. Atau mungkin kita bilang, saya memang orang miskin, nggak pantas untuk dilihat. Saya memang seperti ini. Ada banyak hal kita bisa kasih judul sih saudara atas keadaan yang kita alami ya. Tapi kalau kita makin ingat-ingat, makin kita meratapinya,
makin kita cerita ke banyak orang, yang ada nanti luka kita makin menganga, makin terbuka lebar, saudara. Ya. Orang yang sibuk dengan diri sendiri, yang dia pikirkan adalah aku dan aku. Aku begini, memang aku begini, aku nggak bisa apa-apa. Aku ini sedih banget loh hidupku. Ya, yang hanya memikirkan diri sendiri, mengasihani diri sendiri, itu udah otomatis nggak bisa mikirin orang lain, saudara. Boro-boro melayani Tuhan, ya, menjangkau jiwa-jiwa, wah udahlah nggak kepikiran lah. Karena yang kita pikirkan adalah aku begini, aku hidupnya aja masih begini, aku ini sedih loh, ya. Jadi sebenarnya itu mengerikan sih. Saya mau ajak kita, saudara, untuk ayo yuk kita merenung, jangan sampai kita terjebak di dalam keadaan seperti itu, di dalam orientasi yang salah. Jangan kita hanyut atau tenggelam dengan persoalan diri sendiri. Kalau kita sibuk dengan diri sendiri, kita gak akan bisa sibuk dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa sibuk dengan orang lain. Ya memang gak mudah untuk melewati yang namanya pernah dilukai. Apalagi pernah dilukai mungkin oleh orang tua, saudara, teman, pemimpin, atau siapapun lah. Bahkan mungkin bukan sekedar dilukai secara kata-kata, tapi mungkin juga ada yang pernah dilukai secara fisik. Atau mungkin menghadapi keadaan yang orang lain adanya di atas, tapi kita ya di bawah. Ya mungkin kita merasa ya dia mah kaya, saya mah gak punya apa-apa. Pantaslah kalau saya selalu dihina, pantaslah kalau saya selalu dibully, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kabar gak enaknya, saudara, kita tidak boleh yang namanya playing victim. Kalau kita sering memanjakan perasaan kita sendiri, di pikiran kita cuma berkata aku ini korban, aku ini terluka, lama-lama kita akan menjadi orang yang senang melukai diri sendiri. Senang untuk menikmati lukanya. Dan bukan hanya itu. Kalau kita sering memanjakan perasaan kita sendiri, ya, mengasihani diri sendiri, sebenarnya berarti kita tuh sedang melayani perasaan kita sendiri loh. Ya, bahkan parahnya tanpa sadar kita tuh memberhalakan perasaan kita sendiri. Ya, sepertinya perasaan kita ini gak ada yang boleh sentuh, gak ada yang boleh melukai. Ya, kita berhalakan hati kita. Dan itu bahaya. Sebenarnya ini banyak dinikmati oleh sebagian besar ya kaum perempuan. Ada juga sih ya laki-laki yang suka playing victim, ya pasti ada lah. Tapi mostly sebagian besar itu adalah perempuan. Makanya ayo kita aware yuk. Jangan sampai kita terjebak di dalam keadaan seperti itu. Kenapa sih mostly perempuan? Ya, karena mungkin dari sananya perempuan itu lebih sering memakai perasaannya ketimbang logikanya ya. Nah, kalau kita sering memanjakan perasaan kita sendiri, masih sering menikmati luka kita, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang tangguh. Kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang kuat, yang tough, yang strong. Jiwa kita tidak akan pernah sehat. Batin kita tidak akan pernah sehat. Memang kita tidak bisa menghindar dari yang namanya orang-orang yang melukai kita. Mungkin kita sudah berbuat baik, tapi malah kita dapat perlakuan sebaliknya. Sudah baik-baik, sudah bela-belain, boro-boro dihargai, malah yang ada direndahkan, dikhianati, dituduh macam-macam, dilukai, dan sebagainya. Tapi kalau seumur hidup kita, yang kita pikirin hanya itu aja, ya, luka itu aja, perlakuan yang tidak enak dari orang lain terhadap kita, terus yang kita pikirin. Lama-lama hidup kita makin egois loh, saudara.
Karena apa? Ya karena kita hanya memikirkan perasaan kita sendiri. Kita berharap orang kasihan sama kita. Kita berharap orang mengerti perasaan kita. Kita berharap orang belain kita. Boleh aja sih merasa terluka. Tapi jangan pernah mengizinkan luka itu menentukan kualitas sikap dan perilaku kita. Karena banyak orang mengiyakan luka itu dan membiarkan perilakunya didefinisikan oleh lukanya tersebut. Dan yang bikin urusan jadi tambah panjang nih, kalau ia jadi melukai orang lain lagi. Wah, itu akan jadi virus sakit hati ya, yang menjadi pandemi dalam dunia ini sebenarnya. Padahal kita selalu punya pilihan untuk membereskan luka kita dan tidak mengizinkan luka itu mengambil alih keputusan hidup kita. Jadi semua balik lagi kepada kita masing-masing, saudara. Pilihan itu di tangan kita. God gives us free will. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Ya. Kalau kita nggak beresin nih, wah, ngeri. Sekali lagi ngeri, saudara. Hidup kita ini akan dikuasai oleh luka masa lalu, ya. Dan kita akan membawanya itu di sepanjang jalan hidup kita. Seringkali mungkin ketika kita berjumpa dengan orang lain di masa sekarang, kita masih menggunakan perasaan masa lalu itu loh. Bisa saja kita terluka kembali, walaupun mungkin orang tersebut melakukan hal yang berbeda. Dan kita jadi bertanya-tanya, kenapa sih ini selalu terjadi sama saya? Kenapa sih saya selalu direndahkan? Saya selalu gak dipercayai? Kenapa sih saya selalu disakiti? Wah, ya kita bawa-bawa, kita sangkut-sangkutin tuh. Kita mencoba menghubung-hubungkan. Kenapa saya selalu begini-begini? Kenapa? Wah, gak ada beresnya, saudara. Ya. Jadi kalau kita masih belum bisa melepaskan perasaan itu, jangan kaget kalau seolah-olah perasaan masa lalu itu terus berulang-ulang terjadi. Nggak peduli semirip apapun kejadian dan situasinya. Percayalah, hari ini tetaplah berbeda dengan kemarin. Ya, setiap hari adalah unik yang diberikan oleh Tuhan. Kita saat ini sering mendengar istilah it's okay not to be okay. Oh, itu benar, saudara, benar banget. Kenapa? Karena itu menolong kita untuk berani mencari pertolongan, ya. Gak usah gengsi-gengsi lah, gak usah jaim. Ya, ada saat bukan cuma manusia biasa istilahnya ya, hamba Tuhan pun, ya it's okay not to be okay. Jadilah diri apa adanya, ya. Dan itu akan menolong kita untuk mengakui bahwa memang diri kita sedang bermasalah. Ya, tapi menurut saya, hanya karena it's okay not to be okay, bukan berarti kita boleh seperti itu selamanya. Ya, jadi intinya jangan kelamaan, saudara. Boleh, tapi jangan kelamaan. Kalau selamanya kita punya pemikiran seperti itu, ya apa bedanya sama yang namanya yaitu mengasihani diri sendiri. Memang setiap orang punya low point atau titik terendah di dalam hidupnya. Tapi kita tidak seharusnya tinggal di sana selamanya. Jangan jadikan low point hidupmu itu alasan untuk kita berlama-lama atau menikmati kubangan pasir yang bisa menghisap hidup kita. Jangan di-entertain, saudara. Ya. Naomi menurut saya karena ada Ruth yang benar-benar menemani dia, menopang dan merawat dia. Makanya ya Naomi lama-lama juga bisa berdamai dengan keadaan dia. Ya, mungkin karena dia lihat Ruth begitu mengasihi dan memperhatikan dia, sampai Naomi mencarikan suami buat Ruth, ya. Dan dikatakan bahwa Naomi makin bersukacita karena kelahiran anak dari Boaz, ya, Boaz dan Ruth, ya.
Naomi dikatakan makin bersuka cita karena kelahirannya Obed. Itu menyegarkan jiwanya. At the end Naomi memutuskan untuk bangkit kembali kan. Nah, orang yang kuat berarti orang itu bukan berarti tidak punya masalah. Ya. Sekali lagi saya katakan orang yang kuat bukan berarti orang itu tidak punya masalah. Tetapi ia adalah orang yang tidak membiarkan dirinya terus dikalahkan oleh masalah. Dengan kita membiarkan mental kita berkubang di titik terendah tersebut, justru kita sebenarnya sedang merendahkan dan menghina diri kita sendiri loh. Karena apa? Karena Tuhan tuh sudah kasih kekuatan buat kita. Hey, you are stronger than you think. Ayo bangun, ayo melek, ya ayo sadar. Ya kadang kita nggak sadar, kita ada di berkutat di situ gitu loh. Ya, kalau kita masih sibuk dengan diri sendiri, tenggelam dengan persoalan sendiri, kita tidak akan bisa dipercayai Tuhan untuk menolong orang lain. Kita fokusnya hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan nggak bisa tuh yang namanya melihat kepentingan orang lain. Kita jadi nggak punya beban terhadap orang lain. Kalau menopang diri sendiri aja nggak sanggup, ya menolong diri sendiri aja nggak sanggup, bagaimana kita mau menopang orang lain, menolong orang lain? Ya, orang-orang yang mungkin punya masa lalu yang nggak enak, yang pahit, yang pernah berada di titik terendah. Kalau ia memilih untuk tidak mengasihani dirinya sendiri, saya percaya ia akan dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Ia akan diberi beban yang dari Tuhan untuk menopang orang lain. Karena masa lalunya pasti Tuhan akan pakai untuk menguatkan orang lain tersebut. Karena ia pernah melalui yang gak enak. Ya, ia mengerti bagaimana rasanya ada di titik terendah tersebut. Ia akan mengerti perasaan orang lain. Makanya Tuhan izinkan hal yang gak enak itu terjadi. Ya, pencobaan itu bukan dari Tuhan. Ujian betul dari Tuhan untuk kita next level, iman kita naik kelas. Tapi pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tapi kenapa kita tetap bisa ngalami? Karena Tuhan izinkan. Sekali lagi, untuk apa sih? Ya untuk kemuliaan nama Tuhan sih sebenarnya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang sudah kita alami. Nah, otomatis kita tidak akan menjadi pribadi yang egois, yang hanya memikirkan perasaan sendiri. Karena kita mau memakai apa yang sudah kita alami itu untuk menguatkan orang lain. Ya. Jadi ayo kita stop playing victim. Jangan tuh yang namanya merasa diri kita sebagai korban terus. Tapi kita harus malah ambil tanggung jawab untuk kita bisa menguatkan yang lain lewat apa yang sudah kita alami, lewat luka yang pernah kita alami. Ya, jadi jangan hidupi hari ini dengan memakai perasaan masa lalu. Keadaan-keadaan buruk jangan dibikin permanen di dalam mental kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Yuk kita sama-sama belajar untuk mengucap syukur atas setiap keadaan kita. Berdamai, yuk berdamai yuk. Dengan apa? Berdamai dengan keadaan. Belajar berdamai dengan keadaan. Sudahlah, ayo kita harus move on ya. Jangan gagal move on. Ya, kita harus belajar berdamai dengan hati kita sendiri. Belajar berdamai mungkin dengan orang lain. Nah, saya pernah pada saat saya Tuhan kasih privilege untuk saya kuliah di Amerika. Kuliah di Amerika, saya SMA di Jakarta, saya langsung kuliah ke Amerika. Tapi itu saya lulus SMA tahun 97, saudara ya. Pada saat saya sampai ke Amerika, nggak lama kerusuhan tuh, ya. Baru setahun kerusuhan 98. Ya tahu sendiri kan.
yang ada dolarnya berkali-kali lipat. Dari 2.400 pada saat itu naik jadi 20.000. Wah, bisa bayangin gak sih? Ya, saya berasal dari keluarga yang bukan keluarga konglomerat, saudara. Tapi saya bersyukur orang tua saya masih istilahnya dengan segala upaya mereka benar-benar mengusahakan kasih yang terbaik buat saya. Ya. Tapi ya kalau keadaannya dolar 20.000, udah papa saya bilang nggak sanggup, udah kamu pulang aja, pulang kembali ke Indonesia. Nah itu nggak mudah, saudara. Pada saat itu tidak mudah buat saya, ya. Jadi pengenalan saya akan Tuhan juga ya baru, saya benar-benar baru lahir, baru mulai yang namanya ngerti pelayanan segala macam gitu ya. Tiba-tiba saya harus diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Wah, akhirnya saya mesti pulang. Dan saya pernah ingat satu hari ya, saya nggak tahan, saya marah-marah di kamar. Akhirnya mama saya masuk ke kamar, dia lihat saya lagi marah-marah, saya tendang-tendang tembok, saudara. Ya, saya marah karena saya nggak terima kenapa saya harus pulang. Padahal waktu disuruh pulang saya nggak langsung pulang. Saking saya ngotot, saya nggak mau pulang. Saya bilang saya kerja aja, saya nggak usah sekolah dulu, saya mau kerja. Wah, langsung semua kelas saya drop. Summer itu saya nggak ambil, saya kerja. Saya pikir saya ya sudahlah, yang penting saya bisa survive dulu di sana gitu. Tapi I couldn't make it, nggak bisa juga lah. Kan biaya sekolahnya jauh lebih mahal ya daripada uang yang saya earn, yang saya dapatkan gitu loh. Akhirnya saya mesti pulang dan saya marah luar biasa. Mungkin saya nggak berani marah sama orang tua saya ya. Saya mungkin mengerti mereka, tapi intinya saya marah dengan keadaan. Kenapa saya mesti pulang? Saya malu, teman-teman saya semua masih bisa di sana gitu loh. Tapi kenapa saya harus pulang? Jadi itu butuh waktu juga. Saya lupa butuh waktu berapa lama. Tapi akhirnya ya benar-benar Tuhan ajarin saya juga untuk ayo belajarlah menerima keadaan. Mau gak mau saya harus ngelewatin semuanya. Dan akhirnya saya bisa yang namanya jadi kuliah di Jakarta pada saat itu. Akhirnya berapa semester setelah saya kuliah di Jakarta, ada satu kesempatan di mana saya bisa balik lagi ke Amerika, mungkin di kota yang berbeda, di kota yang jauh lebih di desa gitu ya. Tapi Tuhan masih kasih saya kesempatan. Akhirnya saya lulus dan sebagainya. Dan akhirnya saya ngerti emang ternyata saya nggak mestinya tinggal di luar negeri. Panggilan saya memang di Bandar Lampung ya. Saya bersyukur. Saya nggak perlu malu sama teman-teman saya yang ada dimanapun. Saya bersyukur justru, dan saya bangga. Saya adanya di Bandar Lampung, saudara ya. Jauh banget ya dari Amerika. Saya bahkan pernah kerja di Hong Kong ya. Tapi end-up-nya saya di Bandar Lampung. Tapi saya bangga. Bangga karena apa? Karena saya ngerti apa yang Tuhan mau. Ya, saya bisa berdamai dengan keadaan. Saya bisa berdamai dengan hati saya sendiri. Saya tahu bahwa saya harus ambil tanggung jawab. Saya nggak mau tuh yang namanya merasa diri saya sebagai korban krismon ya. Enggak, saudara ya. Tapi saya ngerti ada tanggung jawab. Ada satu panggilan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saya yang harus saya lakukan di Bandar Lampung ini. Ya, bukan cuma di Bandar Lampung, saya harus berdiri buat negara. Saya harus berdoa, ya. Nah, jadi ada banyak tugas yang sebenarnya kita bisa ambil, saudara. Ya, ayo belajar berdamai dengan keadaan. Mari kita belajar berdamai dengan hati kita sendiri. Belajar berdamai dengan orang lain yang mungkin sudah menyakiti kita. Ingat satu hal, dalam segala keadaan, terutama keadaan yang gak enak nih ya, jangan pernah tanya sama Tuhan, why? Kenapa Tuhan? Kenapa aku harus ngalamin? Why? Why me? Kenapa aku begini? Kenapa aku ngalamin yang gak enak? Kenapa aku yang jadi korban? Please stop asking why to God. Ya. Tapi kita harus tanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apa? Ya. Jadi bukan tanyanya why, tapi kita harus tanyanya what ke Tuhan.
apa Tuhan? Jadi aku mesti ngapain habis ini Tuhan? Ya. So stop playing victim. Ayo, take responsibility. Amin. Nah, ada satu video yang akan ditayangkan. Video ini luar biasa, ya. Kita akan belajar dari seorang anak, bagaimana dia awalnya tidak bisa menerima keadaan dia, tapi akhirnya dia belajar sesuatu. Ya, mari kita lihat. 妈，这是我妈第一次打我，可是我希望这一巴掌是真的，因为我做了一件该打的事。好，起身去上学了，快点吃啊！不是因为我觉得穷很丢脸。 不是因为我在学校打架。阿浩，阿浩，做梦！你不要跟我讲做梦啊！你在学校做什么？打架是不是？你看你的衣服啊，你自己看的，又要花钱买衣服了。因为你啦，人家一直笑我塑料仔啊。 因为你呀、我们才没有钱呐、人家有车去上学，我坐你的老洋摩托，今年了啦，全部有新衣服、新玩具，我嘞？所以你想我怎么样？努力做工啊，这样我们就不会穷，赚多一点钱，我们就有钱了。 如果你觉得赚钱这么容易，明天你跟我去做工啊！去啊去啊！不该打，是因为我叫他再努力一点做工。其实，他这辈子都在努力了。妈，我可以帮你做书的。是啊。哎呀。 妈，妈，什么？对不起呀、你不用帮我跟塑胶啦，专心读书就好。
Saudara diberkati? Kalau ini diberkati katakan amin. Kita akan selesaikan ibadah kita siang hari ini, pagi hari ini atau siang hari ini. Yuk, saya undang semua kita bisa angkat tangan saudara dimanapun berada. Saya percayalah Tuhan gak terbatas saudara. Amin saudara, saya akan memberkati saudara. Kita akan tutup ibadah kita pagi ini atau siang hari ini. Bapak terima kasih. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Kami percaya firman-Mu itu akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Dan firman-Mu ini Tuhan akan menjadi Tuhan pedoman atau menjadi sesuatu yang baik buat kami Tuhan. Karena firman-Mu dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan biar Allah sendiri yang memberkati kami semuanya Tuhan. Dan biar apa yang kami lakukan sepanjang minggu ini dibuat oleh Allah berhasil. Bapak terima kasih. Kami berdoa sebentar kalau kami berpisah. Terimalah kasih daripada Bapak dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai dia datang untuk menjemput saudara sebagai mempelainya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Halo guys, hari ini Minggu tanggal berapa sih? 16 Mei kita live stream guys. Gara-gara COVID lagi guys di hewan guys. Lagi syuting guys. Halo San. Halo? Sekarang buat video pengumuman ya? Enggak kayak aku nih. Shalom. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Ibadah Super Sunday akan diadakan secara online di YouTube kita AFGF Show pada pukul 11. Lalu ibadah iKids sementara ditiadakan. Doa pada hari Jumat malam akan diadakan pukul 7.30 secara online di Instagram kita AFGF Show. iCare Youth akan diadakan setiap hari Sabtu jam 3 sore secara online via Zoom. Dan juga iCare Moms akan diadakan setiap minggu 3 di Zion Church. Bagi ada perubahan atau tambahan, kami akan hubungi lewat grup lain. Bagi kalian yang ingin baptis, kalian bisa ikut kelas iSave. Kalian bisa menghubungi kami di Instagram kami @IFGF. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi kami di Instagram kami @IFGF. Dan Instagram kami di AFGF Show. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Stay safe and God bless you. Bye.